Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan serta umur panjang sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik di hari ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada manusia terbaik, penutup para nabi dan rasul, serta pemimpin seluruh manusia di yaumul mahsyar kelak. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya serta mendapatkan syafaat dari beliau. Perkenalkan, nama saya Ikram Beniawan dari Otomasi Sistem Permesinan kelas 1B. Saya akan mempresentasikan tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam. Islam adalah agama yang sempurna yang memiliki aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tentunya sehingga aturan dan hukum memiliki sumbernya sendiri sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan hidup demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dengan makna yang benar sebagai hujah bagi Rasulullah. 2. Fungsi dari Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. 1. Al-Quran sebagai petunjuk. Artinya Al-Quran merupakan suatu aturan yang harus diikuti. Yang kedua, Al-Quran sebagai penjelas, yang artinya di dalamnya Al-Quran sudah dijelaskan tentang segala sesuatu yang ditanyakan oleh umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pembeda. Maksudnya sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Kita bisa mengetahui suatu hal apakah itu benar atau salah dari Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran sebagai obat. As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dasar-dasar alasan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. As-Sunnah adalah sumber hukum Islam, pedoman hidup kaum muslimin yang keduanya setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa As-Sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Fungsi As-Sunnah terhadap Al-Quran. 1. Mengurangkan keumuman. Al-Quran mujma'al adalah suatu lafaz yang belum jelas identifikasinya, yaitu dalil yang belum jelas maksudnya dan perinciannya. Kedua, pengkhususan keumuman Al-Quran. Umum adalah lafaz yang mencakup segala makna yang pantas dengan satu ucapan saja. Misalnya Al-Quran muslimun, orang-orang Islam, ar-rijalu, orang-orang laki-laki, dan lain-lain. Ketiga, takyid, pensyaratan terhadap ayat Al-Quran dan mutlak. Mutlak ialah lafaz yang menunjukkan suatu yang masih belum pada suatu jenis. Misalnya lafaz budak, mukmin, kafir, dan lain-lain. 4. Pelengkap keterangan sebagai dari hukum-hukum. Peranan As-Sunnah yang lain adalah untuk memperkuat dan menetapkan apa yang telah tercantum dalam Al-Quran, di samping pelengkapi sebagai cabang-cabang hukum yang asalnya dari Al-Quran. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.